Nah, kira-kira itulah highlight dari trip gua yang gua gunakan si PayU Pocket 3 untuk mengabadikannya. Nah, kira-kira bagaimana sih long term reviewnya? Langsung aja kita cek ya. Oke, langsung aja kita bahas long termnya terkait desain and materialnya. Gua nggak akan terlalu mendetail lagi karena kalau misalnya untuk mendetailnya lagi sebelumnya gue udah pernah ada video terkait si PayU Pocket 3 ini yang short term reviewnya. Jadi intinya gue mau bahas di sini adalah pengalaman gue terkait desain di beberapa trip gue ini untuk ngebikin travel vlog atau vlog. Gue ngerasa ini ukurannya yang kecil ini untuk on papernya gue langsung tampilin aja untuk ukuran kameranya ini. Ini bener-bener handy ya, untuk dibawa-bawa, dan kalau misalnya lebih baik lagi kalau misalnya lu menggunakan si remote-nya. Nah, secara desain memang again dari video pertama yang short term review gue udah bilang ini kayak agak aneh, tapi somehow ini bisa memberikan kebebasan lu pada saat ngonten desainnya gitu. Nah, menurut pendapat gue memang tapi tetap seperti video yang pertama, yaitu ini agak ringkih, jadi lu harus selalu kalau misalnya lu lagi masukin ke casing, ke tempat atau ke tas lu, itu gue selalu harus pakai ini kayak hoodnya gitu. Nah, tapi hoodnya itu juga harus dipakainya tuh juga pelan-pelan. Nih gue lihat seperti ini. Dan pada saat menggunakannya ini itu juga harus bener pelan-pelan gitu. Dan pada saat lu mau buka hoodnya, nah gue kadang ngerasa kayak gengges gitu ya, atau bahasa apanya, atau simpel kayak kok agak ribet ya, karena kalau gue langsung tarik hoodnya, berdasarkan pengalaman gue kan lu lagi traveling kan gak selamanya lu langsung nge-record ya, pada ada saat di momen dimana lu berhenti nge-record terus mau nge-record lagi, dan kadang antara berhenti dan pengen nge-recordnya lagi itu kan lu juga gak tahu momennya tuh kapan munculnya lagi. Nah, disitulah gue ngerasa desainnya kayak oke sih, ini kecil, handy dengan kemampuan dia, nanti gue ngomong di segmen selanjutnya. Tapi gue harus bener-bener hati-hati. Akhirannya gue gak pernah berani untuk langsung tarik hoodnya gini karena ada potensi di mana ininya bisa patah. Nah, akhirnya workaround-nya karena gue nggak berani langsung tarik hoodnya, yaitu gue selalu copotin dulu. Yang dimana kadang ya akhirnya kalau momennya berlalu cepet itu kadang gue langsung kelewat gitu ya. Tapi mau gimana lagi, ini untuk mempertahankan biar nggak ada patah-patah di bagian sini. Karena kalau misalnya patah di bagian sini ya udah berarti ini game over untuk remote-nya ya. Nah, ini pas dibukanya sendiri juga gue kadang kalau apalagi tangan lu kayak lagi berkeringat itu agak sulit. Nah, jadi akhirnya gue copot dulu baru gue masukin lagi seperti ini gitu. Itu sih tergantung orang ya, tapi karena gue cukup tipikal orang yang kalau punya gadget gue pengen jaga biar bisa pakai dengan maksimal dan tempo waktu yang panjang, jadi gue selalu lakukan ini. Jadi secara desain again, ini handy dan enak banget dan bisa dimasukin. Misalnya gue akhirannya karena ini takut patah, gue beli casing. Ini casing bisa merek apa aja sih, ini hard casing. Jadi gue selalu masukin ini di sini. Sebenarnya lu bisa masukin juga ke sling bag lu, itu juga bisa gitu ya. Tapi ya karena desainnya menurut pendapat gue agak ringkih, nah itu yang mesti hati-hati. Nah, selanjutnya gue juga akan memberikan experience gue secara long term terkait kontrol dan connectivity-nya. Again, ini nggak ada masalah sama sekali. Gue dari bagian ini dulu, si kameranya. Buat yang belum tahu atau agak lupa, sebenarnya di video sebelumnya gue sempat bilang. Jadi kalau misalnya lu beli, itu yang kalau yang basic itu ada yang cuma kameranya doang. Nanti lu tinggal dikonekin ke tripod dan ya udah, tapi minusnya itu nggak ada layarnya. Tapi setahu gue di Indonesia tuh cuman yang dijual yang combo ya, yang resmi ya, yang gue tahu. Nah, secara kontrol ya, ini benar-benar intuitif, nggak perlu ada kayak learning proses yang panjang, dimana ini kayak tombol record, tombol power, dan tombol mode. Ini di kamera utamanya itu cukup gamblang ya menurut pendapat gue. Kayak misal lu mau nyalain tinggal lu tahan, terus kalau lu mau record lu tinggal pencet bagian depannya, lu berhenti tinggal pencet lagi, terus lu mau ganti mode-mode
itu tinggal lu pencet aja M-nya di sini. Dan kalau misalnya lu pasang, ini juga tombol-tombolnya juga menurut pendapat gue, semoga lu bisa lihat secara detail ya. Ini ada semacam toggle-nya, bisa lihat sini. Dan di sini ada zoom in, zoom out, ya. Terus ada untuk ganti yang M-nya ini sama aja, kayak mengganti mode dari gimbalnya ya, follow mode dan macam-macam. Ini record, dan ini untuk ganti dari video ke slow mo. Kita pencet lagi, terus ke foto gitu. Nah, pendapat gue kontrol itu nggak ada masalah sama sekali. Dan so far untuk pengontrolan juga dari touchscreen, by the way ini touchscreen, banyak yang bilang itu agak slow respon ya. Tapi kalau menurut pendapat gue sih, sepanjang gue traveling dan bikin konten dan gue mengexperience touchscreen-nya ini, gue ngerasa memang ini bukan yang tercepat, tapi gue juga nggak sampai ngerasa kayak ini kok lemot banget ya, ngeselin gitu. Nggak ada masalah sama sekali sih menurut pendapat gue. Itu terkait kontrolnya. Nah, terkait konektivitasnya, kebetulan gue punya kesempatan untuk traveling di tempat yang cukup crowded, misalnya kayak ke Jepang gitu ya. Dan gue suka tinggalin si kameranya, jadi kameranya kayak gue tempelin di mana dan gue agak pergi gitu ya. Konektivitasnya nggak ada masalah sama sekali ya, kayak 5 meter ya, tentunya gue juga nggak akan jauh-jauh gitu ya, karena di beberapa tempat kan mungkin takutnya orang nggak lihat, akhirnya ketabrak atau apa gitu. Konektivitasnya ini oke banget gitu ya, jadi nggak ada masalah walaupun di sekitarnya itu kayak banyak kayak interference. Itu konektivitasnya, pengalaman gue setelah 2 trip ke Singapura dan Jepang itu nggak ada masalah. Oke, langsung aja gue mau ngomongin featuresnya. Mungkin gue nggak akan ngomongin featuresnya semuanya karena ini bukan video tutorial juga. Mungkin nanti video tutorial gue akan bikin ya video selanjutnya. Karena juga gue udah sempat bahas beberapa di short term review. Ini gue lebih ngebahas fitur yang gue rasa sangat signifikan kalau misalnya lu lagi nge-vlog atau apalagi nge-vlognya lagi sembari nge-trip gitu ya. Nah, mungkin lu sempat ingat gue sempat nge-mention ini ada fitur yang dimana pas lu nge-record video itu lu kalau mau nge-post itu bisa lu nge-post, terus pas lu mau play bisa maksudnya bukan play, record itu bisa record lagi, dimana efek sampingnya jadi kayak file lu tuh ya nggak beberapa banyak untuk satu momen atau nggak satu event gitu. Nah mungkin ini bayangannya gue terapkan sedikit ya. Ini ada di sebuah library kecil di sebuah kota. Ini jadi kayak misalnya lu mau ambil overview-nya dulu, nah terus lu masuk, itu bisa semuanya dalam satu file video gitu ya. Jadi simple, tapi menurut pendapat gue ini bikin jadi file lu juga jadi rapi, dan juga nggak usah tuh yang namanya record stop gitu ya. Jadi kayak bener-bener lu ambil overview-nya, medium view, terus lu mau dapat close up, itu semuanya bisa dengan kayak pause, record gitu ya. Dan yang gue udah prediksi juga yang nggak bakal terlalu kepake yaitu face recognition-nya. Karena ya apalagi kan kalau misalnya lu nge-vlog selfie gitu ya, dan di sekitar lu tuh banyak orang, itu pasti lewat sih sensornya. Jadi kalau menurut pendapat gue, si VU untuk iterasi selanjutnya untuk yang fitur face recognition-nya itu mesti dibenerin sih, karena berdasarkan pengalaman gue pas ngetrip kali ini itu hampir nggak kepake sama sekali, karena emang nggak bisa ngikutin gue, apalagi pada saat kalau gue lagi jalan-jalan yang berada di tengah keramaian. Oke, selanjutnya yaitu video quality, filming mode, dan stabilization-nya nih. Nah, sedikit recap aja kalau yang belum tahu, ini sensornya memang kecil, yaitu 1.5.3 CMOS Sony, dan dia ini bisa 4K sampai 60 fps. Tapi sepanjang perjalanan gue memang lebih sukanya pakai 24 fps sih. Jadi lu bisa lihat nih di footage gue itu semuanya di 24 fps. Dan untuk POV-nya atau sudutnya itu ada super wide, wide, narrow, dan sebagainya. Nih gue kasih lihat aja, ini sembarian gue lagi lari nge-review. Nah ini kurang lebih untuk memberikan gambaran ya, kira-kira kalau lo memang suka nge-vlog
itu pilihannya ada di sini gitu. Tapi kalau gue pribadi sih mostly itu cuman ada di wide sih, jarang gue pakai super wide ataupun apalagi kayak narrow gitu. Nah tadi kan gue udah sebutin ya, mulai dari kayak 4K sampai 60 fps sensornya. Nah tapi bagaimana nih performanya? Nah temuan gue nggak jauh beda dibandingkan dengan video short term review gue. Sepanjang trip ini gue ngerasa kalau untuk pada saat terang ini oke banget sih. Lu bisa ngeliat di footage gue dimana pada saat langit-langitnya biru dan kayak warna-warnanya. Pokoknya pada saat ada sinar matahari yang memadai, ini sangat fun untuk menghasilkan konten dari kamera handy sekecil ini ya. Nah selanjutnya kalau misalnya agak mulai temaram, nah di sini mulai kurang kalau menurut pendapat gue ya, karena lu bisa lihat sini nih, gue lagi ada kayak semacam di restoran gitu. Ini masih siang hari, tapi memang desain dari tempatnya itu kayak banyak ngeblocking sinar matahari. Lu bisa ngeliat di sini kayak banyak kayak beberapa noise gitu ya, dimana jadinya kurang asik gitu gambarnya. Jadi gue berpendapat sih kalau misalnya lu banyak bikin konten, apalagi kalau lu seorang food vlogger, terus kayak ngevlog di area yang memang banyak bagian indoornya, gua rasa the way lu nge-treat kamera ini lebih kayak kamera untuk ngomong talking head-nya aja mungkin ya, yang memang untuk kayak kamera utamanya lu bawa kamera utama lu, entah itu pakai kamera DSLR atau mirrorless gitu. Tapi setidaknya ini bisa jadi kayak bayangannya tuh, misalnya lu lagi ngevlog makanannya untuk dapetin yang detail-detail dan kayak untuk dapetin ambience utamanya, mungkin lu mau pakai kamera utama, sedangkan pada saat kayak ngomong talking head yang dikit-dikit aja mungkin bisa pakai kamera ini. Karena agak sayang kalau misalnya lu udah ke tempat yang udah oke banget dan hasilnya tuh agak grainy atau nggak ada noise-nya gitu. Nah, sedangkan gimana pada saat bener-bener udah malam gitu ya? Lu bisa lihat di sini gue lagi ada kayak di semacam jembatan gitu, udah malam dan memang ini di daerah yang nggak terlalu padat lah ya, maksudnya. Jadi ada lampu betul, tapi memang nggak sepanjang jalan ada lampu atau nggak gedung-gedung yang penuh gitu ya di frame-nya. Lu bisa lihat di sini memang agak kurang ya, mulai ada kayak noise di sini. Tapi gue juga coba di mana gue jalan di tengah kayak kota di suatu kota di Tokyo, di mana yang kiri kanannya kan lu tahu sendiri kota di Tokyo itu banyak neon-neonnya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini, which is ya memang bukan yang terbaik tapi better. Jadi kalau menurut pendapat gue, kalau udah apalagi lu mau bikin konten vlog misalnya kayak outdoor, terus kayak udah malam, di mana lu pengen kayak mau kasih lihat kegiatan camping malam lu, dan kalau nggak ada lampu yang benar-benar mumpuni, gua rasa footage lu kurang bagus sih. Jadi benar-benar pertimbangin apabila lu suka bikin konten di malam hari, di mana kondisi cahayanya lu nggak bawa extra light, nah itu agak kurang nih di kamera ini. Nah selanjutnya yaitu kalau misalnya lu suka untuk kayak mengabadikan atau ngambil b-roll untuk kayak makanan yang dimana itu perlu kayak sedikit detail, lu bisa lihat footage gue ini dimana kalau udah agak deket, ini kan karena emang ya udah semuanya flat gitu ya secara fokus gitu. Nah pada saat kayak ada objek yang terlalu dekat, lu bisa lihat di sini kayak dagingnya, menurut pendapat gue ya emang ada faktor dimana kurang cahaya, tapi ya gue udah coba di beberapa objek, emang kalau misalnya udah makin agak mendekat si kamera ini dia emang kurang ya fokusnya ya, jadi agak harus hati-hati kalau misalnya lu apalagi pengen kayak kasih banyak detail. Nah itu sesuatu yang kayaknya kurang bisa di-deliver secara optimal oleh si VU Pocket 3 ini. Nah untuk stabilisasi lu bisa lihat ya dari footage gue ini campuran. Ini kayak sembari jalan, kalau menurut pendapat gue sih nggak ada masalah ya, stabilisasinya tuh berasa smooth banget. Jadi kayak video lu kayak ya nggak ada yang terlalu kayak godek-godek, atau nggak, bahasa simpelnya terasa lebih sedikit cinematic lah. Nah jadi gue nggak ada masalah, dan gue selalu menggunakan gimbalnya nih yang all follow mode by the way, dengan mode yang ya udah yang normal gitu ya gitu. Nah gimana dengan soundnya? Ya seperti video yang sebelumnya yang short term, gue udah tahu ini soundnya nggak akan terlalu bagus ya, tapi gue kasih lihat aja nih untuk kayak kalau ngomongin menangkap vibe suatu tempat gitu ya. Ini gue kasih lihat, mungkin lu bisa dengerin dulu.
Nah mungkin lo akan ngerasa ini biasa aja ya, gue juga merasakan biasa aja. Bagaimana kalau misalnya gue ngomong di depan kamera sembari lari kira-kira gini? Say hi to the camera. Nah jadi overall menurut pendapat gue memang secara sound emang ini agak sedikit kurang ya. Jadi jangan jadikan sound yang kemampuan sound recording dari si VAIO Pocket 3 yang built-in ini sebagai sumber suara utama lu, karena secara kualitas menurut pendapat gue agak amat sangat average. Selanjutnya adalah bagian yang menurut pendapat gue akan menjadi USP banget atau unique selling point banget dari si VAIO Pocket 3. Tentunya ya ini kan handheld ya, bisa dipegang seperti ini, tapi ini paling gua rasa paling mengasihkan pada saat lu bisa mengoptimalkan medan-medan di sekitar lu, dimana misalnya ada kayak medan besi, lu tinggal tempel ya. Mungkin di video yang sebelumnya gue udah kasih lihat lu tempel misalnya di di pull up bar gitu ya, dimana itu bisa memberikan perspektif yang menarik. Nah kemarin pas gue trip juga gue sempet nempelin di kayak lampu lalu lintas nih kayak gini, gue kasih lihat. Dimana untuk dapetin footage yang seperti ini, di Shibuya Crossing ini, biasanya kan orang akan kayak bawa kameranya terus kayak naik lah di mana, dan itu gue rasa agak ribet ya, karena gue cuman mau kayak dapetin footage-nya dengan cara yang chill lah gitu. Nah dengan ini gue tinggal tempelin aja di tiang lampu merah, selesai gitu. Entah lu mau bikin video, bikin time lapse, itu lebih enjoyable menurut pendapat gue ya. Dan kalau misalnya lu juga pengen memberikan perspektif yang berbeda nih pada saat lu mau bikin konten olahraga ya, contohnya karena di Wia itu juga kita sering banget nge-review Sportwatch. Ini juga datang dengan, gue kasih lihat ya, ini kayak semacam armband gitu, jadi ini bisa menghasilkan perspektif yang berbeda juga. Jadi instead of cuman kayak selalu begini madep ke muka lu pada saat lu lari, lu juga bisa memberikan kayak b-roll yang menarik juga gitu. Dan tentunya yaitu ditempelin di atas mobil nih kayak gini, dimana untuk kayak menceritakan perjalanan itu kan penting banget untuk dapetin kayak hyperlapse kayak gini. Nah itu menurut pendapat gue sih menarik juga ya. Nah selanjutnya adalah baterai. Nah ini gue bisa ngomong banyak karena gue udah pakai ini secara long term dan di kesempatan yang berbeda 2 trip. Menurut pendapat gue ini on papernya gue langsung tampilin aja kayak biasa, tapi karena ini gue lebih share real life experience ya. Baterainya ini harus ada jalan tengahnya sih. Kenapa? Kalau menurut pendapat gue sih untuk kayak bener-bener lu intens ya kalau misalnya nge-record gitu terus. Nah pertama-tama ini tuh gue pakainya akhirannya sekitar ya emang sih sejam atau enggak kadang kurang tergantung pemakaian gue gimana. Akhirnya tuh gue sering sembari colok power bank gitu ya pada saat untuk menggunakan ini biar bisa digunakan seharian pada saat lu trip, karena kan nggak mungkin lu berhenti dulu ke kafe untuk nyolok. Pertama itu buang waktu dan juga buang biaya pada saat ngetrip gitu ya. Nah itu sih menurut pendapat gue yang perlu dicari jalan tengahnya, karena kan ini semua baterai itu built in ya, jadi nggak bisa kayak GoPro ya, satu baterai walaupun let's say misalnya lu anggap lemah baterainya, ya udah tinggal punya spare beberapa baterai. Nah masalah dari kamera-kamera kecil seperti ini tuh baterainya semuanya built in, jadinya kalau misalnya udah habis ya udah menurut pendapat gue sih so far lu colok powerbank sembari record tuh salah satu solusi yang paling visible ya sampai saat ini gitu. Nah apa jadi kesimpulannya setelah gue udah pakai secara jangka panjang menggunakan si VAIO Pocket 3 ini? Well, kita mulai dari positifnya dulu ya. Untuk kamera sekecil ini pada saat cahaya memadai ini asik banget gitu ya. Tapi memang kalau ada yang bilang, oh ya udah gue pakai iPhone gue aja, ya bener juga sih. Tapi kan pada saat lu ngetrip mungkin lu pengen save smartphone lu untuk keperluan yang lain gitu ya. Tapi overall gue suka banget pada saat kayak ada
masih terang menggunakan si Pocket 3 ini kayak bener-bener hasilnya cukup oke lah menurut pendapat gue. Dan yang kedua yaitu mungkin tadi gue udah sempet ngomong, yaitu kemampuan dia untuk kayak recording pause dan recording pause di mana jadinya kalau misalnya yang sebelumnya mungkin kan ya pasti ya tadi gue bilang data videonya jadi banyak, padahal itu untuk momen yang sama atau event yang sama. Dengan si kemampuan yang simple tadi recording pause itu setidaknya setelah udah jadi misalnya dalam satu file yang sama, yaitu udah lu tinggal kirim ke HP lu dan lu bisa langsung upload ke TikTok ataupun sosial media lainnya. Tapi memang untuk transfer datanya ini dari apalagi kalau misalnya lu menggunakan yang 4K 24, pokoknya 4K lah, itu memang agak sedikit lama sih. Tapi setidaknya kalau lu tipikal orang yang males ngedit, itu bisa banget gitu ya. Nah, tapi yang ketiga yang gua bisa highlight untuk menjadi pertimbangan utama lu dalam mau memilih si VAIO Pocket 3 ini, yaitu use case-nya. Mungkin di segmen sebelumnya gue udah kasih tahu ya, itu bisa masuk, bisa taruh di arm, bisa tempel dimanapun, yang medannya besi ya, dan bisa ditempel misalnya di mobil, di tiang lampu merah, dan di berbagai tempat lainnya yang bisa memberikan sensasi yang nggak gitu-gitu aja pada saat konten lu ditonton orang. Karena kalau misalnya orang nge-vlog kan pasti kan begini doang gitu ya. Akhirnya b-roll-b-rollnya apa sih? Kan nggak beda jauh gitu ya. Tapi dengan kemampuan ini bisa ditempel di mana-mana. Ini bikin konten lu yang memang cuma vlog atau daily vlog doang bisa sedikit lebih berwarna tanpa effort yang ribet-ribet amat gitu. Nah, pasti dong ada minusnya. Ya mungkin lu udah bisa ngelihat secara visual jelas pada saat ini yang low lightnya parah, nggak ada cahaya yang gimana-gimana amat, ini underperform gitu ya. Tapi menurut pendapat gue ini masih menjadi PR banyak manufaktur kamera kecil seperti inilah, bukan masalahnya si VAIO Pocket 3 ini gitu. Tapi tetap gue harus mention agar bisa memanage ekspektasi lu. Itu minus yang pertama. Minus yang kedua yaitu baterai. Kalau misalnya lu nggak planning untuk bikin konten seharian pada saat lu traveling, itu nggak ada masalah. Tapi kalau lu orangnya kayak gua, dimana pada saat lu pergi lu pengen manfaatkan banget nih, nggak cuman untuk enjoy the moment, tapi juga pengen produktif, bisa bikin konten. Akhirnya seharian lu mesti bawa power bank, karena lagi-lagi ini semua baterainya tuh built-in. Jadi pada saat dia udah mati ya lu harus sembari colok, tapi setidaknya sembari colok ya bisa masih nge-record gitu ya gitu. Dan yang ketiga yaitu kalau misalnya lu di benak lu gue pengen punya VAIO Pocket 3 ini untuk konten-konten yang boleh dibilang ekstrim gitu ya. Gue jujur dari cara desainnya aja yang gue udah sempet ngomong di awal gitu ya, ini ada kayak semacam colokan USB-nya ini agak terasa ringkih ya. Jadi menurut pendapat gue agak kurang nyambung kalau misalnya lu beli ini untuk lu misalnya naik sepeda BMX, walaupun ini bisa ya ditempel di helm dan macam-macam, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang ekstrem gitu mendingan stick sama GoPro aja. Tapi kalau misalnya lu mau beli ini untuk kayak nge-vlog, daily vlog, atau enggak untuk kayak bikin konten-konten travel yang secara pergerakan juga cukup chill, itu baru oke. Tapi kalau untuk yang ekstrim gue rasa ini agak ringkih deh. Takutnya malahan investasi lu tuh rusak langsung ya, kalau misal kepentok lah atau macam-macam, karena bahannya juga ini gue udah pakai sedemikian hati-hatinya pun pasti udah ada kayak lecet-lecet sedikit yang walaupun kayak kalau secara kasat mata jauh gitu nggak kelihatan, tapi pas di sini oh iya ini padahal cuman ya lecetnya tuh dari cabut pasang aja gitu ya gitu. Nah itu pendapat gue plus minusnya setelah gue coba ini cukup lama, hampir 3 bulan lebih lah ya untuk kayak beberapa trip dan keseharian. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada lu apakah ini VAIO Pocket 3 ini cocok untuk style content making lu gitu ya. Nah kalau misalnya mau tanya lebih lanjut seperti biasa, tulis di kolom komentar, DM di Instagram @WeareIndonesiaOfficial, follow TikTok kita di WeareIndonesiaOfficial, dan kalau misalnya mau support lebih dari like, share, dan komen juga bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah review, termasuk si VAIO Pocket 3 ini yang link produknya ada di description box dari video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and see you.